Hatta kecil beranjak menjadi remaja, dalam menatap hidup mulai berbeda, semakin banyak wawasan dan cita-cita. Pada bulan Mei tahun 1919, Hatta lulus dari Mulo. Pada tahun itulah Hatta berangkat ke Batavia, menempuh pendidikan sekolah tinggi dagang di PHS, Prince Hendrik School. PHS merupakan salah satu sekolah HBS yang dibuka pada tanggal 3 Juli 1911 di Batavia. Hatta yang mulai peka dengan perbedaan cara mengajar di Mulo dan PHS, di mana kalau di PHS, guru hanya menyampaikan apa yang ada di buku kepada murid, sedangkan di Mulo, guru mempresentasikan semua mata pelajaran dengan baik kepada murid. Karena sistem belajar mengajar yang seperti itu, setiap murid di PHS diharuskan membaca materi pelajaran terlebih dahulu di rumah masing-masing, sehingga si guru tidak perlu mengulang-ulang penjelasan yang ada di dalam buku. Kecintaan Hatta terhadap olahraga sepak bola tidak lagi menjadi prioritas, karena kesibukan belajar yang harus dikejar setiap harinya. Hatta harus membatasi dirinya dari permainan olahraga dan memprioritaskan pelajaran sekolah. Tidak sia-sia kerja keras Hatta. Pada tahun 1921, Hatta berhasil menamatkan sekolahnya di PHS dan memperoleh ranking 3 dari 24 orang dengan prestasi yang memuaskan. Hatta mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan di negeri Belanda, negeri penjajah Indonesia. Pada tanggal 3 Agustus 1921, Hatta berangkat ke Belanda dari Indonesia. Hatta sampai di Belanda pada tanggal 5 September 1921. Setibanya di Belanda, Hatta langsung menuju ke Rotterdam sekaligus mempersiapkan diri secara mental dan fisik dengan kondisi lingkungan yang berbeda jauh dari Indonesia. Juga menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat Eropa. Semua proses tersebut dilalui dengan lancar. Tanggal 20 September 1921, Hatta mulai sekolah di Sekolah Tinggi Dagang Rotterdam, yaitu Handels Hogeschool. Dalam proses studinya, Hatta tertarik pada kuliah tambahan, yaitu kuliah tentang tata negara yang diajarkan oleh Profesor Oppenheim, guru besar tata negara di Leiden, dan guru besar luar biasa tata negara. Hanya setahun Hatta mengikuti kuliah Profesor Oppenheim, namun Hatta mendapatkan banyak ilmu dari Profesor Oppenheim. Tak hanya terhadap Profesor Oppenheim, Hatta juga mengikuti kuliah yang menarik bagi Hatta, yaitu kuliah dari Profesor F. de Vries. Ia mengajarkan pokok-pokok ilmu ekonomi yang pada saat itu disebut ekonomi teoretika. Kandidat pendidikan ilmu ekonomi di sana pada masa itu dibagi menjadi dua golongan. Golongan pertama pendidikan biasa dan umum, sedangkan golongan kedua pendidikan ekonomi kolonial. Betul, ilmu ekonomi yang mengekstraksi sebanyak mungkin sumber daya alam dari suatu negara jajahan dan dibawa ke negara penjajah, bahkan juga mengeksploitasi sumber daya manusia negara tersebut. Khusus untuk pendidikan ekonomi kolonial, mahasiswa dibebaskan dari mengikuti kuliah sejarah ekonomi dan beberapa bagian dari organisasi ekonomi. Sebagai gantinya, mahasiswa wajib mempelajari 5 mata pelajaran spesial yang berhubungan dengan Hindia Belanda, yaitu bahasa Melayu, ekonomi kolonial, politik kolonial, etnologi, pengetahuan barang, teknologi, dan kimianya. Bukan main ternyata Belanda. Mereka mempersiapkan segalanya untuk menjajah Indonesia. Selain strategi militer, mereka sudah menyiapkan keilmuan secara ekonomi untuk mengeksploitasi dan kemudian mengangkut sumber daya alam ke negara mereka. Sudah tepat jika Hatta mengambil ilmu dari Belanda. Hatta bukannya menghindari ilmu ekonomi kolonial, Hatta mempelajarinya dan mengikuti kuliah ilmu ekonomi kolonial sampai selesai. Hatta memang sangat tekun dalam setiap perkuliahan. Namun, Hatta juga aktif dalam berorganisasi dan bersosial dengan mahasiswa lain di luar perkuliahan. Organisasi yang Hatta ikuti adalah Indische Vereniging, yaitu Perkumpulan Hindia, dan beberapa organisasi lainnya yang nantinya Hatta ikuti. Dalam menempuh perkuliahan di Belanda, Hatta tidak selalu mendapatkan jalan yang mulus tanpa hambatan. Dalam proses menempuh ujian untuk memperoleh diploma Handels Ekonomi, Hatta harus melalui 2 ujian.
Ujian pertama, Hatta harus lulus ujian tentang ekonomi teoretika, uang, kredit, dan bank, serta politik peninggalan dan berhubungan. Dalam ujian pertama, Hatta dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan ujian bagian kedua. Dalam ujian kedua, Hatta gagal. Setelah 3 bulan lagi, Hatta mengikuti ujian ulang dan Hatta lulus dengan baik pada tanggal 27 November 1923. Bukan hal yang mudah pasti, namun Hatta melaluinya dengan baik dan lancar. Setelah lulus, Hatta menggunakan waktunya untuk tetap mencari ilmu sebanyak mungkin di Belanda dengan mengikuti berbagai organisasi. Sampai kemudian, pada tahun 1925, Hatta kembali sekolah untuk menempuh program perkuliahan doktoral di Handels Hogeschool, Rotterdam. Hatta mengambil jurusan hukum tata negara dan hukum administratif. Sejenak saya berpikir, setelah membaca sejarah Bung Hatta, putra Indonesia meraih kemerdekaan dengan mengadopsi ilmu yang diambil dari negara penjajah itu sendiri, Belanda, dengan cara yang berbeda pastinya. Ironi memang, namun begitulah cara waktu berjalan. Dalam program doktoral tersebut mengambil mata pelajaran pilihan tentang keuangan negara, kemudian hukum internasional. Pada bulan Desember 1925, Hatta menempuh tentamen, yaitu ujian mata kuliah tertentu sebelum dapat menempuh ujian akhir. Hatta diuji kurang dari setengah jam dan lulus. Sebenarnya setelah lulus tentamen, Hatta bisa langsung menempuh ujian doktoral. Namun, Hatta memilih mengundurkan waktu ujian akhir tersebut dan fokus untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia tahun 1926. Pada Juni tahun 1932, Hatta menempuh ujian doktoral. Ujian dibagi menjadi 2 dengan waktu masing-masingnya adalah 1 jam. Dalam kedua ujian tersebut, Hatta dapat menyelesaikannya meskipun mendapatkan predikat keberatan. Artinya, tidak sempurna. Bukan hal yang mudah untuk mendapatkan predikat yang sempurna bagi seorang mahasiswa yang sudah vakum selama 6 tahun dan kembali lagi melanjutkan kuliah. Sudah cukup bagi Hatta menempuh pendidikan di Belanda selama 11 tahun. Pada tahun itulah Hatta memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Hatta kembali aktif terjun berjuang untuk menggapai kemerdekaan Indonesia dengan menerapkan segala keilmuan yang ia peroleh dari negeri penjajah. Bukan untuk membela penjajah pastinya, namun untuk melawan penjajah itu sendiri, yaitu Belanda.